Palem yang ada di dekat Anda, Ibu, Bapak, saudara-saudari. Tadi luar biasa adik-adik sekolah minggu juga turut. Mari kita nanti sama-sama dengan suara nyaring kita teriak. Karena kalau kita tidak bersuara, kita cuma diam. Kata ayat terakhir tadi apa? Batu-batu akan. Wow. Kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Mari. Hosana, Hosana, Hosana. Baik. Kita mau lakukan ini sebagai awal reflektif. Bapak Ibu mari katakan Hosana dengan tetap daun palem kita kibar-kibarkan. Tapi dengan suara yang sangat kecil. Bisa? Tapi dengan sangat mendalam seperti merasuk lebih nancep kalau bahasa sekarang gitu. Lebih masuk lagi merasuk dalam hati. Dengan suara yang sangat kecil. Tapi tetap ada semangat. 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Matur nuwun, silakan taruh lagi palemnya. Kenapa demikian? Karena Yesus memasuki Yerusalem ketika turun dari Zaitun, bukit itu memang menurun Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau penggambaran kecil sekali itu seperti jalan kita masuk di depan gerbang itu, tapi dia panjang. Jadi semua orang akan bisa lihat siapa yang menuruni itu dan akan masuk Yerusalem. Dua hal yang terjadi sebetulnya secara bersamaan. Hosana dan daun palem itu menggambarkan akan kemenangan. Kesatria-kesatria perang, tapi juga menggambarkan kedamaian. Betapa mereka sedang meneriakkan kegembiraan bahwa mereka selamat dan sukacita karena para tentara dan panglima perang menang akan peperangan dan mengusir para musuh-musuh yang mau menghabisi Israel. Tapi juga yang kedua, mengapa saya tadi ajak Bapak Ibu Saudara kita Hosana lebih redup kayaknya, tapi malah makin kuat, malah makin nyes, malah makin lebih merasuk. Karena memasuki dari Bukit Zaitun, dia turun. Dia merendahkan hatinya. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan dia turun datang ke dalam dunia untuk mati. Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Mungkin kita bertanya, di pembacaan kita di Lukas kok nggak ada kata Hosana Pak Lusindo? Sebetulnya itu ada juga di Injil yang lain yakni di Yohanes. Yohanes 12, multimedia boleh tampilkan apa terlihat? Yohanes 12 ayat 13 di bagian penggalan akhirnya dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama siapa? Tuhan, Raja Israel. Lalu kalau kita tarik langsung kepada Lukas, perikop teks kita di Minggu Palma ini, bunyinya, substansinya sama. Demikian, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama, sekali lagi siapa? Tuhan. Jadi apa yang kita nikmati dengan visualisasi, dengan anak-anak cucu-cucu kita yang luar biasa tadi, adalah sebuah hal yang ilahi, sangat surgawi. Tuhan datang menyelamatkan kita. Saya teruskan dulu. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dari yang tinggi, penggambaran Bukit Zaitun menurun, masuk ke Yerusalem. Yerusalem pusat dari tradisi, ajaran, nilai-nilai agama, struktur sosial kemasyarakatan.
tetapi juga menjadi lambang kehidupan dari kehidupan orang-orang yang makin jauh dari Tuhan. Itu Anda dan saya sebetulnya. Tetapi juga merupakan masuknya Yesus ketika dia menuju. Kalau kita langsung lihat kebangkitannya, mungkin kita jadi senang. Apalagi naik ke surga dan berkata, aku akan kembali kedua kali dan aku kembali ke rumah Bapa, ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Senang. Bahkan setiap ada yang meninggal dunia di antara kita, pawartosnya, warta jemaatnya bunyinya gimana Bapak Ibu? Telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau kayak begitu kita menikmati itu. Tapi sulit menikmati bahwa memasuki Yerusalem sebetulnya adalah bukan Hosana, Hosana, Hosana. Tetapi Hosana, Hosana, Hosana. Saya mau kita memasuki Minggu Palma 2025 ini. Dengan penderitaan, kesengsaraan, kegetiran. Tapi dengan penuh semangat dan sukacita di sini. Mari angkat lagi palmnya. Kali ini bilang sama kiri kanan. Nggak usah lihat pendeta Lusindo. Ya. Kita jangan-jangan hosana-hosana nggak tahu kiri kanan kita siapa. Betul? Loh kamu toh. Ya, betul? Ya. Tolong teriakkan. Sekarang teriak. Ya, lebih kencang dari yang pertama, tapi untuk mewartakan, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat memasuki hidup kehidupan setiap yang mau percaya padanya. 3, 2, nggak usah lihat saya ya. 3, lihat kiri kanannya nggih. 3, 2, 1, teriakan sama-sama, Hosana, Hosana, Hosana. Yes. Adik kecil mana situ tadi ya, suaranya kencang banget. Hosana. Bagi kemuliaan Tuhan, tepuk tangan buat semuanya. Lihat, Mazmur. Tadi pembacaan nyanyi dengan saya menikmati sekali. Matur nuwun, lektor. Suaranya bagus loh. Sweet. Dan menggugah kita, benar? Dan tepat dengan isinya. Saya mau langsung memperlihatkan bagian pertama dan bagian akhir, nanti di bagian akhir perenungan singkat, khotbah singkat ini. Itu bunyinya sama persis, bukan sekedar substansi perenungan didasarkan tafsir. Exactly, betul-betul sama. Awal, akhir khususnya, juga di bagian tengahnya. Lihat, bersyukurlah kepada siapa? Jadi ingat korelasinya dengan di dalam Tuhan tadi, di dalam Tuhan tadi. Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah malaikat-malaikat Tuhan. Jangan main-main dengan anak-anak. Kalau kita punya doa Bapa kami, percaya pada itu. Kalau kita punya pengakuan iman rasuli, lakukan itu. Kalau kita punya hukum kasih, perbuatlah dengan nyata itu. Tidak usah kemana-mana. Bisa mengerti maksud saya? Sambut Tuhan dengan menyambut orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sayangi mereka, cintai mereka, bertumbuh bersama. Dan bahkan sesama manusia. Saya berdoa rengkuhan Tuhan Yesus Kristus menguasai hidup kehidupan keluarga. Saya menikmati sekali tayangan tadi. Pak Pendeta Arya diberkati keluarga lebih lagi, tapi juga bersama ibu bapak. Panitia, Tuhan memberkati panitia. Ya, bersama majelis. Dan biarlah cinta kasih kita meluap lagi di dalam ucapan syukur. Karena sampai ayat terakhir, khususnya di dalam ayatnya bagian bacaan-bacaan kita, Tuhan mengajak kita menyatakan itu. Mazmur juga apalagi. Mazmur 118.
Coba lihat Mazmur 118 tadi, ayat 29. Bersyukurlah kepada siapa? Tuhan. Sebab ia baik. Percis sama dengan yang satu. Sesungguhnya untuk selama-lamanya. Apa? Jadi berkat bagi banyak orang. Sambut kehidupan. Mohon jangan membenci. Sesakit segetir apapun, ampuni. Belajarlah mencinta. Dan biarlah bagian kita saat ini menjadi kekuatan untuk kita untuk lebih lagi peduli satu dengan yang lain. Boleh tangan kanannya? Kepada semua suku, bangsa, bahkan agama, biarlah hosana kita bagikan.